Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kami dari kelompok yang membawa materi kerajaan Maurya. Sebelumnya saya Vidya Fadlin Sanjaya. Saya Revalia. Saya Sultan Muhammad Rahman. Saya Dika Pratama Tanjung. Saya Muhammad Salim Basyari. Kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi sebelum dinasti Maurya. Jadi pada slide ini kita dapat melihat gitu kalau kondisi India sebelum berdirinya dinasti Maurya. Pada masa itu India masih terpecah menjadi banyak kerajaan kecil yang disebut Mahajanapada. Karena tidak ada pemerintahan yang mempersatukan seluruh wilayah, konflik antar kerajaan jadi sering terjadi. Terus di antara kerajaan-kerajaan tersebut juga Magadha, Kosala dan juga Avanti menjadi yang paling kuat gitu. Namun masyarakat saat itu juga masih terbagi dalam sistem kasta yang menciptakan kesenjangan sosial. Selain itu, dinasti Nanda yang memerintah Magadha mulai kehilangan dukungan rakyat sehingga pemerintahnya itu dianggap kurang stabil gitu kan. Terus kondisi politik yang terpecah dan juga lemahnya dukungan rakyat, yang dimana inilah yang kemudian menjadi latar belakang munculnya dinasti Maurya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang proses terbentuknya dinasti Maurya. Jadi dinasti Maurya ini terbentuk melalui beberapa tahapan penting gitu. Yang pertama yaitu ada Chandragupta Maurya bersama Chanakya berhasil menggulingkan dinasti Nanda gitu yang dianggap memerintah secara otoriter dan juga membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Terus setelah berhasil menguasai Magadha, Chandragupta mulai memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya juga gitu. Nah, langkah ini dilakukan untuk memperkuat kekuasaan dan juga menciptakan persatuan politik. Terus selanjutnya yaitu Chandragupta membangun sistem pemerintahan yang kuat gitu dan juga terpusat dengan administrasi yang lebih teratur serta militer yang disiplin. Terus dari proses inilah juga gitu kan lahir dinasti Maurya sekitar tahun 322 sebelum Masehi. Lanjut materi selanjutnya yaitu peran tokoh Chandragupta Maurya. Jadi Chandragupta Maurya merupakan tokoh utama dalam berdirinya dinasti Maurya. Dia berhasil menggulingkan dinasti Nanda dan menyatukan sebagian besar wilayah India Utara di bawah satu pemerintahan. Terus keberhasilannya juga tuh menjadikan Maurya ini sebagai suatu kerajaan besar pertama gitu yang mampu mempersatukan wilayah India dalam skala yang luas. Terus Chandragupta ini juga dikenal sebagai pemimpin yang ambisius dan juga memiliki militer yang kuat. Lanjutnya dalam perjuangannya juga yaitu mendapat dukungan dari Chanakya, seorang penasihat yang berperan penting dalam menyusun strategi politik dan juga pemerintahan gitu. Terus dari kisah ini juga kita bisa melihat gitu bahwa keberhasilan sebuah kerajaan tuh nggak hanya ditentukan oleh kekuatan militer tetapi juga oleh strategi yang matang. Terus kepemimpinan yang kuat dan juga kemampuan memanfaatkan kondisi yang ada gitu. Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas mengenai kebijakan politik dan juga militer dari Chandragupta Maurya. Jadi pertama itu dari sistem pemerintahan yang terpusat atau centralized state, di mana Chandragupta itu menerapkan yang namanya sistem pemerintahan terpusat yang artinya seluruh kebijakan penting itu dikendalikan dari pusat pemerintahan di Pataliputra. Dan sistemnya itu penting karena sebelumnya dinasti Maurya itu berdiri, India itu masih terpecah ke dalam banyak kerajaan kecil yang sering berkonflik satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua itu adalah intelijen dan juga mata-mata. Jadi untuk menjaga yang namanya stabilitas kerajaan, Chandragupta itu tuh membangun jaringan intelijen dan juga mata-mata. Jadi sistem ini tuh digunakan untuk mengawasi para pejabat, mengetahui kondisi daerah dan juga mencegah munculnya pemberontakan. Lalu selanjutnya itu ada strategi politik luar negeri. Jadi
dalam hubungan luar negeri, Chandragupta itu tidak hanya mengandalkan yang namanya peperangan aja, tetapi juga menggunakan diplomasi. Salah satu contohnya itu adalah hubungan dengan Kekaisaran Seleukia yang akhirnya menghasilkan perdamaian dan juga kerjasama. Lalu selanjutnya itu adalah tentara besar dan profesional serta sistem pertahanan kuat. Artinya Maurya ini memiliki pasukan yang besar dan juga terorganisir dengan baik. Jadi kekuatan militer ini tuh menjadi faktor penting yang memungkinkan Chandragupta itu memperluas wilayah sekaligus mempertahankan kekuasaannya. Nah, selain kebijakan-kebijakan tersebut, keberhasilan Maurya juga didukung oleh beberapa tokoh penting yang akan saya jelaskan berikutnya. Jadi selanjutnya itu adalah tokoh-tokoh penting di Maurya. Yang pertama itu tentunya ada Chandragupta Maurya, dan beliau itu merupakan pendiri dinasti Maurya yang berhasil menggulingkan dinasti Nanda dan juga menyatukan sebagian besar wilayah di India Utara. Nah, karena keberhasilannya tersebut, yaitu sering dianggap sebagai salah satu pemersatu India gitu, India pertama dalam sejarah. Lalu yang kedua itu adalah Chanakya. Nah, Chanakya ini merupakan penasihat sekaligus arsitek politik di balik berdirinya Maurya ini. Ia itu dikenal sebagai seorang penulis arta sastra, yaitu kitab yang membahas mengenai strategi pemerintahan, ekonomi, diplomasi, dan juga militer. Jadi banyak kebijakan Maurya itu dipengaruhi oleh pemikiran beliau. Lalu yang ketiga itu adalah Bindusara. Nah, Bindusara ini merupakan putra Chandragupta yang melanjutkan pemerintahan setelah ayahnya. Jadi pada masa pemerintahannya itu wilayah Maurya itu semakin luas, terutama ke arah selatan India. Yang keempat itu adalah Asoka. Nah, Asoka ini dikenal sebagai raja terbesar dari dinasti Maurya. Jadi setelah perang Kalingga, ia itu mengubah arah kebijakan kerajaannya dari ekspansi militer menuju nilai moral dan juga penyebaran Buddhisme. Nah, setelah memahami tokoh-tokoh dari Maurya ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pemerintahan Bindusara sebagai penerus dari Chandragupta ini. Jadi Bindusara itu dari 297 sampai 272 sebelum Masehi. Naik tahta itu pada 297 sebelum Masehi, putra Chandragupta Maurya. Jadi setelah Chandragupta, pemerintahan itu dilanjutkan oleh putranya yaitu Bindusara yang pada akhirnya naik takhta pada tahun 297 sebelum Masehi. Nah, nama Yunaninya itu adalah Amitrokates atau penghancur musuh. Nah, julukan ini tuh menunjukkan bagaimana Bindusara ini dikenal sebagai penguasa yang kuat dan juga memiliki kemampuan militer yang sangat besar gitu. Lalu selanjutnya itu ekspansi ke Deccan dan juga Mysore, menguasai tanah antara dua lautan. Jadi pada masa pemerintahannya, wilayah Maurya itu terus berkembang hingga mencakup sebagian besar India. Karena ekspansi ini, Maurya itu menjadi salah satu kekaisaran terbesar di Asia Selatan. Selanjutnya itu adalah hubungan diplomatik dengan Antiochus I. Nah, selain memperluas wilayah, Bindusara juga menjalin hubungan diplomatik dengan dunia luar termasuk dengan dinasti Seleukia. Nah, wafatnya itu pada tahun 272 sebelum Masehi. Jadi hampir seluruh India itu sudah dikuasai oleh Maurya. Satu yang tersisa itu adalah Kalingga. Nah, pada saat Bindusara wafat, hampir seluruh India itu telah berada di bawah kekuasaan Maurya. Hanya wilayah Kalingga itu yang belum berhasil ditaklukkan oleh Maurya. Dan wilayah ini nantinya menjadi pusat perhatian pada masa pemerintahan Asoka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana si Asoka itu naik tahta dan bagaimana perang Kalingga itu menjadi titik balik penting dalam sejarah dinasti Maurya. Oke, pada saat kali ini akan saya membacakan. Jadi di slide ini jeda kekuasaan dan konflik suksesi. Jadi kita ini akan membahas bagaimana proses Asoka ini bisa naik tahta setelah masa pemerintahan Bindusara berakhir. Jadi setelah Bindusara wafat pada 272 sebelum Masehi, ternyata tidak ada langsung nggak langsung gitu ya, ada raja baru yang memimpin kerajaan Maurya gitu. Justru terjadi jeda kekuasaan selama kurang lebih 4 tahun sebelum Asoka resmi dinobatkan menjadi raja pada tahun
268 sebelum Masehi. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena Asoka ini bukan putra mahkota utama yang sejak awal dipersiapkan untuk menjadi penerus kerajaan. Jadi saat itu terdapat beberapa pangeran lain lah ya juga memiliki hak dan peluang untuk menduduki takhta. Jadi akibatnya muncul persaingan dan konflik suksesi di lingkungan keluarga kerajaan ya. Sebelum menjadi raja, Asoka telah dipercaya untuk memimpin beberapa wilayah penting sebagai gubernur. Jadi jabatan ini tuh memberinya pengalaman lah dalam mengelola pemerintahan sekaligus membangun pengaruh politik dan militer. Lalu pengalaman tersebut juga membuat Asoka tuh memiliki basis kekuatan yang cukup besar dibandingkan pesaing-pesaingnya. Selain itu, sistem pemerintahan Maurya ini sendiri menempatkan gitu anggota keluarga kerajaan sebagai penguasa daerah-daerah penting. Jadi di satu sisi kebijakan ini tuh membantu menjaga stabilitas wilayah lah disebutnya. Tetapi di sisi lain juga menciptakan peluang terjadinya perebutan kekuasaan ketika raja wafat. Lalu melalui kemampuan kepemimpinannya, pengalaman militernya dan dukungan yang ia miliki pastinya, Asoka ini akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut. Jadi keberhasilannya tuh Nekahta menjadi awal dari salah satu masa paling penting dalam sejarah kerajaan Maurya. Lalu siapakah Asoka dan perang kalinya itu kan? Pada awalnya informasi mengenai Asoka ini sebenarnya tidak terlalu banyak diketahui oleh para sejarawan gitu ya. Selama berabad-abad namanya hanya muncul sebagai salah satu raja dalam sejarah India kuno. Perubahan terjadi pada tahun 1837. Jadi ketika seorang ahli gitu bernama James Princeps berhasil memecahkan aksara Brahmi yang terdapat pada berbagai prasasti kuno jadi dari hasil pembacaan prasasti tersebut tuh ditemukan nama Devana Mapia Piyadasi yang kemudian diketahui berujuk pada Asoka gitu kan. Lalu penemuan lain pada tahun 1915 semakin memperkuat bahwa prasasti tersebut memang dibuat oleh Raja Asoka sendiri karena prasasti Asoka tersebar di berbagai wilayah bekas kekaisaran Maurya. Jadi para sejarawan dapat mengetahui banyak hal gitu mengenai kehidupan, kebijakan dan pemikirannya. Oleh karena itu prasasti tersebut menjadi sumber utama untuk mempelajari sosok Asoka. Lalu salah satu peristiwa paling terkenal pada masa pemerintahannya adalah Perang Kalinga yang terjadi sekitar tahun 269 Masehi. Jadi Kalinga ini merupakan wilayah yang sangat penting karena memiliki posisi strategis gitu untuk jalur perdagangan darat maupun laut untuk menuju India Selatan. Lalu bagi Asoka menguasai Kalinga ini berarti memperkuat kekuasaan Maurya dan memperluas kendali atas wilayah India sendiri. Jadi oleh sebab itu ia tuh memutuskan untuk melakukan penaklukan terhadap wilayah tersebut. Lalu di saat selanjutnya ada Perang Kalinga dan perubahan besar dalam diri Asoka. Jadi Perang Kalinga ini menjadi salah satu perang terbesar yang pernah terjadi pada masa kekaisaran Maurya karena meskipun pada akhirnya Asoka tuh berhasil memenangkan perang tersebut, jadi kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jadi menurut catatan sejarah sekitar 100.000 orang tewas, lalu 150 orang diusir dari tempat tinggal mereka, dan masih banyak lagi yang menderita akibat perang. Jadi kerusakan yang ditimbulkan sangat besar, baik dari segi sosial maupun kemanusiaan. Lalu ketika melihat langsung penderitaan masyarakat setelah perang berakhir, Asoka ini merasakan penyesalan yang sangat mendalam lah. Jadi ia tuh mulai menyadari bahwa kemenangan melalui kekerasan ternyata tidak selalu membawa kebahagiaan dan kesejahteraan menurut Asoka ya. Lalu peristiwa inilah yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Jadi Asoka ini kemudian mulai mempelajari ajaran-ajaran Buddha yang tertarik pada nilai-nilai yang mengajarkan kasih sayang, pengendalian diri, toleransi, lalu serta penghormatan terhadap kehidupan gitu. Jadi proses ini tidak terjadi secara instan ya, karena dibutuhkan waktu sekitar 2,5 tahun hingga akhirnya Asoka benar-benar menjadi penganut Buddhisme. Setelah itu ia mengubah juga arah pemerintahnya secara besar-besaran. Jika sebelumnya kerajaan berkembang melalui penaklukan militer, maka setelah Perang Kalinga Asoka ini lebih memilih menyebarkan pengaruh melalui nilai moral dan perdamaian. Ia juga menerapkan prinsip ahimsa atau tidak melakukan kekerasan serta mulai fokus pada kesejahteraan rakyat pastinya. Karena perubahan inilah Asoka sering dianggap sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah India. Jadi ia tuh bukan hanya dikenal karena keberhasilannya memperluas wilayah kerajaan, tetapi juga karena kemampuannya mengubah kekuasaan menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Baik. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan pemerintahan Asoka ya. Nah, untuk yang pertama itu Asoka menerapkan setelah perang Kalingga ya, Asoka menerapkan berbagai kebijakan yang berfokus pada kemanusiaan bisa dibilang ya. Yang pertama itu seperti menghentikan penaklukan dengan kekerasan dan menggantikannya dengan penaklukan moral ya atau dharma. Ya mungkin nanti bisa dijelaskan itu seperti mengirimkan beberapa misionaris ya. Nah, selanjutnya itu ada membangun fasilitas umum seperti jalan, sumur, dan tempat istirahat bagi musafir. Dan yang ketiga itu menyebarkan ajaran moral melalui prasasti atau ediks di berbagai wilayah. Nah, setelah itu kita ada kebijakan mensejahterakan rakyatnya. Salah satu kebijakannya ya, ini berarti Asoka berusaha membuat rakyat hidup lebih baik, bukan hanya sekedar hanya secara ekonomi, tapi juga moral dan sosial. Contohnya itu bisa dilihat yang pertama itu ada menyediakan layanan kesehatan untuk manusia dan hewan. Ya, selanjutnya yang kedua ada membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalan dan irigasi, dan yang ketiga ada mengurangi pajak untuk membuat kebijakan yang tidak memberati rakyat. Nah, selanjutnya itu kita ada peran Asoka dalam penyebaran Buddhisme. Salah satunya adalah transformasi para pasca perang Kalingga ya, yang mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa Asoka mengadopsi Buddhisme bukan hanya sebagai keyakinan personal, tapi juga sebagai landasan etika margara yang disebut Dharma. Nah, selanjutnya itu ada pemisahan keyakinan dan tugas. Ya. Asoka bisa dibilang progresif ya, di mana dia menjaga jarak antara dukungan pribadi, dukungan atau ke, ke kepercayaan pribadinya terhadap Buddhisme, karena dengan perannya sebagai pemimpin yang adil agar tetap netral dan tidak memihak pada agama manapun. Ya, ini dijelaskan pada bukunya Tapar ya, kalau nggak salah itu sejarah India ya, di halaman 88. Nah, selanjutnya itu ada komisi terakhir ada dari beberapanya adalah konsili Buddhis ketiga ya, di mana pada sekitar 250 sebelum Masehi dia memsponsori pertemuan besar di Pataliputra untuk memurnikan ajaran Sangha dan menyelesaikan perselisihan internal. Nah, selanjutnya itu kita ada proses pengiriman misionaris ke luar India ya. Tentunya sudah dijelaskan tadi ya bahwa walaupun tidak secara kekerasan, Asoka ini malah justru mengirimkan misionaris ya sebagai atau dharma untuk menyebarkan kekuasaannya. Pertama itu yang misi dunia Helenistik ya, di mana berdasarkan konsili Pataliputra, Asoka mengirim misi diplomatik religius ke penguasa Yunani di Mediterania, seperti contohnya itu seperti Antiochus kedua di Theos di Suria, Ptolemy kedua Philadelphus dari Mesir, dan Magas dari Sirin, dan tentunya Alexander dari Epirus. Nah, selanjutnya itu dia itu tapi misi misionaris yang paling tercatat ya adalah misi ke Ceylon atau sekarang disebut itu Sri Lanka ya, di mana Asoka menginginkan putranya yang bernama Mahendra dan putrinya yang bernama Sanghamitra yang dimisikan dianggap sebagai sukses ya, karena berhasil mengkonversi raja lokal dan penanaman pohon Bodhi sebagai simbol ajaran baru. Oke, untuk materi selanjutnya adalah perubahan sosial pada masyarakat kerajaan. Kebijakan kerajaan tadi itu membawa 3 dampak perubahan sosial yang sangat signifikan di tengah masyarakat. Yang pertama tuh penerapan prinsip ahimsa.
berdasarkan catatan sejarah tuh kerajaan tuh mulai memperlakukan larangan pengorbanan hewan untuk ritual keagamaan. Selain itu konsumsi daging di lingkungan istana tuh dikurangi secara drastis. Kebijakan ini tuh secara langsung mengubah pola konsumsi sehari-hari serta tradisi ritual yang sudah mengakar lama di masyarakat. Nah, yang kedua itu ada pada birokrasi moral. Kan untuk memastikan nilai-nilai moralitas itu berjalan dengan baik, dibentuk tuh suatu organisasi khusus dikenal dengan nama Dhamma Mahamata. Mereka tuh bertugas itu nggak hanya buat mengawasi moralitas publik, tapi juga buat melindungi hak-hak para tahanan serta menjamin keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa tebang pilih, tanpa pilih-pilih. Nah, selanjutnya itu ada di kohesi sosial. Di kohesi sosial itu terjadi pergeseran paradigma sosial ya. Fokus masyarakat tuh yang awalnya kaku pada hierarki kasta itu tuh mulai beralih menuju nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Masyarakat tuh didorong buat lebih mengutamakan rasa hormat kepada orang tua dan juga tuh menjunjung tinggi toleransi antar agama. Oke, kita lanjut ke apa sih dampak Maurya bagi masyarakat India. Pertama tuh ada di birokrasi dan sistem administrasi. Kerajaan Maurya itu berhasil membangun sistem pemerintahan yang terpusat, rapi dan efisien, yang kemudian itu menjadi blueprint lah bagi kerajaan-kerajaan setelahnya. Selanjutnya itu ada kemajuan ilmu hukum hingga ilmu ekonomi. Periode kerajaan Maurya ini tuh melahirkan kodifikasi aturan hukum yang jelas gitu dan pengelolaan ekonomi yang sangat maju. Selanjutnya ada transformasi moral Buddhisme. Di bawah kepemimpinan Raja Asoka ya, Buddhisme itu diadopsi sebagai landasan moral negara. Di Buddhisme itu mengubah wajah India dari kerajaan yang haus perang menjadi dinasti itu yang mengutamakan kedamaian. Nah kan tadi kan dampak bagi masyarakat India ya. Sekarang tuh kita bahas apa sih dampaknya bagi masyarakat dunia. Kita mungkin bagi dampaknya jadi sisi positif dan negatif. Mungkin di sisi positif dulu. Yang pertama ada penyebaran nilai perdamaian melalui misi-misi diplomatik ke berbagai penjurunya tuh nilai-nilai kedamaian dan etika kemanusiaan itu mulai menyebar luas. Selanjutnya ada pertukaran budaya dan akulturasi. Adanya asimilasi budaya yang kaya antara kebudayaan India yang termasuk itu seni Buddha dengan budaya lokal negara-negara luar seperti Yunani, Asia Tenggara dan Asia Timur. Buat sisi politik militer tuh adanya tuh pewarisan sistem absolut. Sistem kekuasaan raja yang absolut tuh membuat maraknya sistem otoriter di beberapa wilayah Asia Selatan pada masa itu. Selanjutnya itu ada ekspansi militer dan beban pajak. Pada masa-masa awal tuh ambisi ekspansi militer yang masif tuh menuntut pendanaan yang besar yang akhirnya berdampak pada tingginya beban pajak yang harus ditanggung oleh rakyat.